Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayyisah Farah Dibaca Asyafi'i dengan NPM 2359201037 dari kelas 4A Program Studi Sistem Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Bapak Hartono, SPD, MTI. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi social engineering. Apa itu social engineering? Jadi gini, social engineering ini adalah salah satu teknik yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Caranya bukan dengan meretas sistem, tapi dengan meretas pikiran dan emosi manusia. Mereka memanfaatkan psikologis manusia untuk menipu, memanipulasi, dan akhirnya mendapatkan apa yang mereka mau. Contohnya kayak gini. Yang pertama, memberikan informasi sensitif. Mereka bisa aja minta password, kode OTP, atau bahkan data pribadi yang seharusnya kita jaga, kayak nomor KTP atau rekening bank. Karena cara ngomong mereka kayak meyakinkan banget, tanpa sadar kita kasih aja gitu ke mereka. Yang kedua, mengakses sistem tertentu. Mereka bisa aja masuk ke akun email kantor atau sistem internal perusahaan. Padahal mereka nggak punya izin. Tapi karena kita udah keburu percaya, kita kasih aksesnya aja begitu aja ke mereka. Dan yang terakhir, mereka bisa bikin kita melakukan sesuatu yang sebenarnya ngerugiin kita, tapi nguntungin mereka. Misalnya kita disuruh transfer uang, install aplikasi tertentu, atau klik link yang kelihatannya aman, padahal itu jebakan. Contoh sederhananya nih ya, bayangin ada seseorang yang ngaku sebagai petugas IT kantor. Dia bilang ada pembaruan sistem dan minta password nih, katanya supaya prosesnya bisa cepat. Karena kamu percaya, akhirnya kamu ngasih. Padahal dia bukan siapa-siapa. Nah, itulah yang dinamakan social engineering. Kenapa sih social engineering bisa dibilang bahaya banget? Pertama, karena sulit deteksi. Serangan ini nggak nyerang ke sistem, tapi nyerang ke manusianya langsung. Jadi, walaupun sistem udah aman, kalau orangnya lengah, bisa juga bocor. Kedua, social engineering sering banget jadi pintu masuk ke serangan yang lebih besar, kayak ransomware atau pencurian data. Jadi ini tuh semacam batu loncatan buat kejahatan yang lebih serius. Dan yang paling bikin ngeri, serangan ini nyamar lewat komunikasi sehari-hari, kayak email palsu, telepon pura-pura, sampai DM dari akun yang kelihatannya terpercaya banget. Jadi karena bentuknya bisa nyaris sama banget dalam kehidupan sehari-hari kita, social engineering ini jadi salah satu teknik yang paling berbahaya di dalam dunia maya. Social engineering itu nggak cuma punya satu cara buat nipu orang. Mereka tuh kayak kreatif banget, ada aja triknya buat ngecoh kita. Dan sayangnya teknik-teknik ini sering banget berhasil karena kita nggak nyadar lagi ditipu. Nah, beberapa teknik yang paling sering dipakai itu, yang pertama, phishing. Ini yang paling klasik. Biasanya kita dapat email atau pesan yang kelihatannya resmi banget, kayak dari bank, kampus, atau kantor. Padahal itu palsu. Tujuannya biar kita klik link atau masukin data penting kayak password atau nomor rekening. Yang kedua, ada prediksi. Kalau yang ini, pelaku bikin skenario palsu, misalnya mereka ngaku-ngaku jadi petugas IT, pegawai bank, atau bahkan dosen. Mereka bahkan ngomong dengan sangat percaya diri, biar kita tuh percaya dan kasih info ke mereka. Yang ketiga, ada baiting. Dari namanya aja udah ketahuan ya, bait alias umpan. Mereka ngasih sesuatu yang kelihatan menarik. Misalnya, flash disk gratis atau file bonus, tapi ternyata di dalamnya ada malware. Dan yang keempat, ada tailgating. Nah, ini biasanya kejadian di tempat kerja. Si pelaku masuk ke ruang terbatas dengan cara ngikutin orang. Misalnya, pura-pura nelpon sambil bilang, bareng ya, terus kita bukain pintu. Padahal dia bukan siapa-siapa.
Dan yang terakhir ada phishing. Ini phishing versi telepon. Jadi mereka nelpon ngaku dari bank atau layanan tertentu terus minta OTP atau data pribadi. Karena suaranya sangat meyakinkan nih, kita bisa aja percaya dan kasih info itu ke mereka. Padahal itu seharusnya rahasia. Nah, itulah teknik-teknik umpan yang sering banget dipakai dalam serangan social engineering. Oke, jadi setelah kita tahu seberapa bahayanya social engineering dan gimana teknik-tekniknya, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya nih. Cara mendeteksi dan menghindari social engineering. Pertama, selalu waspada kalau ada yang minta data pribadi, apalagi kalau mintanya lewat email atau telepon. Kedua, verifikasi identitas mereka. Kalau ada yang ngaku dari bank, IT, atau bahkan HRD, coba pastiin dulu beneran dia siapa. Bisa lewat nomor resmi atau kontak yang sudah kamu kenal sebelumnya. Jangan asal kasih informasi sembarangan. Yang ketiga, jangan asal klik link sembarangan dari sumber yang mencurigakan. Yang keempat, aktifin autentifikasi 2 faktor. Ini simple tapi powerful banget. Jadi walaupun ada yang berhasil dapat password kamu, mereka tetap nggak bisa masuk tanpa kode verifikasi tambahan. Dan yang terakhir, ikut latihan keamanan cyber. Jangan dianggap sepele karena ini penting banget buat ningkatin kesadaran kita soal ancaman-ancaman digital. Jadi intinya, kita harus lebih aware sama ancaman yang datang dari arah yang tidak terduga. Social engineering itu pinter banget mainin rasa percaya kita. Jadi, makin kita paham, makin kecil kemungkinan kita jadi korban. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.